warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang serba ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan keliling benua sambil ngantuk, mata tinggal 5 watt. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema budaya literasi. Mengapa tentang literasi? Karena jika kita perhatikan, sebagian dari kita memiliki daya literasi yang begitu rendah. Dari mana bisa mengetahuinya? Dari proses KBM sehari-hari. Jika Bapak atau Ibu guru instruksikan kita untuk membaca, seringkali teman-teman terlihat kurang bersemangat. Kemudian, jika pada kegiatan PTS maupun PAS, sebagian siswa merasa malas ketika membaca teks yang begitu panjang, apalagi soal HOTS, sehingga nilai yang diperoleh pun tidak maksimal. Jika dilihat-lihat juga, perpustakaan selalu sepi pengunjung. Perpustakaan hanya ramai ketika pembagian dan pengembalian buku. Hal ini sangat memprihatinkan. Bahkan, jika dilihat dari hasil survei, negara kita berada di dalam posisi ke-62 dari 70 negara, atau dalam kata lain, 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi terendah. Maka dari itu, pemerintah gencar menggalakkan program literasi di setiap elemen-elemennya, khususnya di dunia pendidikan. Budaya literasi harus dimulai sejak dini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai literasi. Apalagi pada masa kini, literasi tidak hanya dalam bentuk buku, melainkan sudah sangat banyak dikemas dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Dengan literasi dapat menambah wawasan baru bagi kita, dapat melatih berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Semakin banyak membaca, semakin banyak hal yang kita tahu. Sedikit membaca, sedikit hal yang kita tahu. Tidak membaca, tidak ada yang kita tahu. Tentu kita janganlah menjadi orang yang merugi, dalam arti tidak pernah membaca. Bahkan surat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah tentang literasi, tentang membaca, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Allah meminta kita untuk membaca. Begitu dahsyatnya literasi hingga dipilih Allah untuk dijadikan surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maksudnya apa? Allah meminta kita untuk silahkan sepuasnya mengeksplorasi pengetahuan di alam semesta ini, agar pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dapat kita pergunakan dengan bijak. Jika kita menggali kedahsyatan literasi, maka bukan hal mustahil untuk negara kita bisa maju, bisa menguasai dunia. Apalagi jika didukung dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah ruah. Dengan begitu, bukan hal mustahil untuk negara kita bisa maju dan bersaing dengan negara-negara canggih lainnya.
Mulai sekarang, jangan malas untuk berliterasi. Buang rasa malas itu jauh-jauh. Harus berliterasi yang lebih berfaedah atau bermanfaat. Karena kita adalah pemegang tonggak masa depan Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.